seharusnya Mbak bersyukur. Saya dapat pahala karena saya mau nikahin seorang janda. Mas dapat pahala, saya dapat nerakanya. Begini ya nasibnya jadi janda. Apa-apa dilakukan sendiri, cari nafkah sendiri, makan sendiri. Masih untung belum punya anak. Seandainya saja dulu punya anak, pasti ngerawatnya sendiri juga. Apa nggak ada laki-laki yang mau sama aku ya? Meskipun aku janda, tapi kan aku cantik. Duh, nasib mana belum bayar kontrakan, utang di mana-mana. Nasibku jelek banget sih. Pemasukan nggak ada, kerjaan juga nggak ada. Masa iya aku mau godain suami orang? Nanti kalau aku dibilang pelakor kan gimana? Gini ya kalau jadi janda, apa-apa susah. Aduh, bikin nambah kerjaan aja ya Sinta ini. Mana kontrakan belum bayar. Dasar janda. Aduh, harus gimana lagi nih? Permisi. Aduh, ada Bu Vina. Sini. Iya, ada apa Bu Vina? Ada apa? Kamu lupa ya? Udah berapa bulan nih nunggak kontrakan? Kamu nih ya, udah mulai jadi janda malah gak bayar kontrakannya. Ya maaf Bu, saya arisan belum ngena. Mana lagi saya belum punya kerja. Halah, kamu ini cuma ngendalin arisannya. Kamu tuh harusnya kerja dong, biar kamu tuh bisa bayar kontrakan ini. Udah mana? Saya juga butuh uang loh, Sin. Saya nggak punya uang Bu. Mau kerja juga mau kerja apa? Sedangkan ijazah saya SD Bu. Ya kamu kan bisa jadi bersih-bersih rumah orang lain gitu. Atau enggak kamu tuh bisa jadi pembantu. Ya siapa yang mau Bu? Atau enggak kamu tuh bisa ngambil itu cucian-cucian orang. Saya nggak tahu nyuci Bu. Aduh Sin, terus gimana nih kalau nggak bayar? 1 bulan. Kamu itu udah nunggak 3 bulan. Saya ini udah kasih pengertian ya sama kamu. Gimana sih Sin? Ya saya minta tolong Bu, saya kan janda Bu, nggak ada yang nafkain. Jadi kasih saya waktu. Ya lagi, udahlah 1 bulan ya. Awas loh kalau 1 bulan kamu nggak bayar, mending kamu pergi aja dari rumah ini. Iya Bu, jangan diusir ya Bu. Saya janji 1 bulan lagi saya akan lunasin semuanya Bu. Bener ya, 1 bulan ya. Loh, kenapa itu kok tengkar? Hah? Ibu gak ada. Oh, ibu gak ada. Aku ada kesempatan nih buat modus gitu. Aduh, mau cari uang di mana? Dalam jangka waktu 1 bulan ini. Aduh, capek banget ya sudah nyapu. Loh, Aduh. maaf Mas, ngapain ya di depan kontrakan saya? Aduh, Mbak. Aku barusan nyapu-nyapu, Mbak. Tapi lehernya saya kesleo, lihat Mbak. Tengkaran tuh. Memangnya ada apa ya, Mbak? Bukan urusannya Mas. Lebih baik Mas masuk aja sana ke dalam rumahnya. Aduh, Mbak. Saya nggak ada teman, Mbak. Loh, istrinya kemana? Bukannya udah punya istri ya, Mas? Iya, Mbak. Cuma 1. Hah? 1? Iya. Kan seharusnya bersyukur Mas sudah punya istri, bukan malah menambah lagi. Oh iya, yang suruh duduk di situ siapa Mas? Ini kan rumah saya. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak kan janda ya. Mbak, gimana kalau Mbak nikah sama saya? Hah? Nikah? Nikah? Saya nikah sama Mas? Iya, Mbak. Mbak janda. Dong saya jadi istri keduanya Mas? Loh, seharusnya Mbak bersyukur. Saya dapat pahala karena saya mau nikahin seorang janda. Mas dapat pahala, saya dapat nerakanya mungkin Mas. Loh, nggak bakalan, Mbak. Saya iman ya. Imam itu pasti di depan, Mbak, yang menanggung semua istri-istrinya nanti di akhirat. Tuh,
Nggak mau lah mas, mana ada sih seorang wanita yang mau dimadu. Apalagi saya nggak mau lah mas dimadu. Nah, justru itu Mbak. Madu kan manis, apalagi Mbak. Kayak madu, dilihat dari samping manis, depan manis, berbentuk Mbak seperti cintaku pada Mbak. Bentuknya seperti madu. Emang mas nggak bersyukur ya sudah punya istri malah godain janda. Mending mas pulang aja sana deh ke rumahnya. Ih, sombong banget, cuma status janda aja sok jual mahal. Seharusnya Mbak bersyukur. Saya nafkahin Mbak, saya akan kasih kenyamanan ke Mbak. Kurang apa? Seperti saya sudah ikhlas mau nikahi seorang janda. Gimana? Ini kan karena nggak ada istrinya mas. Seandainya ada istrinya mas nggak mungkin berani ngomong seperti ini. Iya kan? Udah mas, mending mas. Istri itu Udah mas. Mending mas pulang aja ke rumahnya ya. Apapun yang dilakukan silakan sana mas. Gak boleh megang-megang. Seharusnya pria harus megang perempuan. Ih, amit-amit mau dipegang sama mas. Apalagi mas suaminya orang. Mbak. Aduh, apes banget ya. Padahal aku sudah ngerayu-ngerayu. Kurang apa? Sudah, nanti sore mungkin dia keluar lagi. Semoga aja kerupuknya masih ada ya. Soalnya udah sore nih. Aduh, seandainya dompet sama sepatuku gak ditinggal, gak bakalan hilang. Ini gimana ceritanya aku mau pulang, sedangkan dompetku, sepatu, handphone ludes semua. Untung jam tangan ini gak ditinggal juga, kalau enggak hilang juga. Pusing. Masa iya aku jalan kaki? Mau nelpon supir, handphonenya gak ada. Udah habis kerupuknya. Masa iya aku jual jam tangan ini buat pulang? Mungkin gara-gara suami orang tadi itu. Kok ada orang duduk-duduk di sini? Permisi, Mas. Ya, ada apa Mbak? Kok Mas duduk-duduk di sini nggak pakai sendal? Ya, saya baru ketimpa musibah Mbak. Musibah? Iya. Kenapa Mas? Ya, sepatu, handphone, dompet saya hilang Mbak. Aduh, kasihan sekali sih Mas. Terus Mas ini pulang naik apa dong? Ya, ini saya nggak tahu Mbak. Oh iya Mbak, Mbak mau nggak beli jam tangan saya Mbak? Ini jam tangan dari luar negeri loh Mbak. Iya sih Mas, tapi kan Saya cuma butuh uang 20.000 lah Mbak. tapi ini kan jam tangan cowok Mas. Kalau saya beli buat apa Mas? Gini aja Mbak, saya boleh pinjam uangnya nggak Mbak? Jaminannya jam tangan ini dah Mbak. Besok saya ambil. Atau aja jam tangan ini untuk suami Mbak. Suami ya Mas? Saya janda Mas, nggak punya suami. Oh, maaf Mbak, saya nggak tahu ya Mbak. Ya, gini aja dah Mbak. Saya boleh pinjam uangnya nggak Mbak? Jam ini buat jaminannya Mbak. Udah Mas, nggak perlu. Saya bantu aja Mas, kasihan loh Masnya nggak bisa pulang. Udah Mas, nanti nggak usah diganti ya Mas. Ini hitung-hitung buat Mas pulang kayak gitu. Udah Mbak, jangan. Ini sebagai jaminan jam tangan ini Mbak. Tapi Mas itu kan berharga buat Mas. Udah, pegang aja lah Mbak. Gak apa-apa, besok biar saya ambil lagi. Oh ya udah. Oh ya Mas, ini uangnya. Wah, ya udah Mbak, saya pinjam uang ini dulu ya Mbak. Besok saya kembalikan. Ya baik Mas, nggak apa-apa kok. Udah, makasih ya Mbak uangnya ya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Hati-hati ya Mas di jalan. Ya Mbak, Saya pamit dulu ya Mbak. Iya Mas.
Alhamdulillah. Ih, malah dikasih jam. Mana tahu ini jam asli atau enggak. Tapi nggak apa-apa lah. Kasian juga Mas itu. Gak punya biaya buat pulang. Hitung-hitung sedekah. Meskipun jam ini nggak ditebus ya nggak masalah lah. Aku pulang dulu aja. Udah pagi ya. Masak apa hari ini nih? Males banget mau masak. Mana nggak ada uang mau belanja. Menurut Makan ibu-ibu apa nih hari tadi ini? ya, yang aku tanya di sini. Nah, itu mbaknya ya. Permisi mbak, selamat pagi. Pagi? Iya Mas. Siapa ya? Saya orang yang kemarin mbak. Mas yang itu jamnya ada kok Mas, nggak saya jual. Tenang mbak, saya nggak mikirin jam itu dijual atau enggaknya sama mbak ya. Saya kesini ya cuma kemarin saya lupa untuk berterima kasih sama mbak. Hah, udah nggak apa-apa Mas, santai aja. Saya ikhlas kok bantu Mas. Sin, Aduh, ayo. Saya ini juga butuh uang, ayo bayar sekarang aja deh. Gak usah nunggu satu minggu lagi. 1 bulan kan kemarin Udah, perjanjiannya. gak ada, mana. Saya ini juga butuh uang. Kalau kamu gak mau bayar, mending kamu pergi aja deh dari kontrakan saya. Tolong Bu, 1 bulan lagi ya Bu. Sin, tapi saya ini juga butuh uang. Sebentar mbak, ada masalah apa ya mbak? Nih, si Sinta udah nunggak kontrakan ini udah 3 bulan. Oh, memang jumlahnya berapa mbak? Kasih tahu Sin. 5 juta Mas. Oh, 5 juta. Ya udah mbak, saya boleh minta kode rekeningnya mbak? Mau dibayarin ini sama kamu? Ya, masukkan aja lah kode rekeningnya. Tapi Mas, nggak Udah usah. mbak. Nih. Nah, ini mbak bisa lihat. Udah masuk ya? Iya. Udah. Untung kamu ya ada orang ini. Kalau gak ada orang ini pasti kamu itu gak bisa bayar. Ya udah saya permisi dulu Sin. Makasih ya Mas. Ya, silakan mbak. Tapi Mas kok bantu saya? Udah mbak, saya bantu mbak ya. Kenapa mbak bantu saya kemarin? Ya karena saya ikhlas Mas. Sama mbak, saya juga ikhlas membantu mbak. Mbak, saya lagi kesusahan kemarin dan saya lagi butuh uang sekali. Tapi mbak datang untuk meminjamkan uang pada saya. Saya juga berterima kasih sama mbak. Sempat saya mendengar kutipan pepatah mengatakan, seandainya ada orang menanam kebaikan, akan berbuah kebaikan juga mbak. Sama halnya sama kondisi kita sekarang mbak. Iya sih Mas, tapi ngomong-ngomong Mas tahu rumah saya dari mana ya? Oh iya, saya di depan saya bertanya-tanya sama ibu-ibu. Ya saya sempat gak tahu namanya mbak ya. Ya mohon maaf ya mbak, saya bilang janda muda seperti itu mbak. Ya saya mohon maaf mbak. Iya Mas, nggak apa-apa. Sekali lagi makasih ya Mas. Ya, Saya nggak sama-sama, tahu Mbak. harus balas Mas dengan cara apa. Udah mbak. Mbak juga membantu saya kemarin dalam waktu sangat kesusahan sekali. Mbak sudah bantu saya juga, terima kasih mbak. Iya Mas. Oh ya Mas, mau masuk dulu Mas? Gak enak lah mbak, kita duduk di sini aja lah mbak. Ya udah deh Mas. Silakan duduk Mas. Ya. Saya ambilkan minum dulu ya. Saya permisi ya mbak. Iya. Udah mbak, gak usah repot-repot mbak. Lagian saya cuma sebentar mbak. Mbak, Kenapa Mas? oh gak usah repot-repot buat minuman buat saya mbak. Lagian saya cuma sebentar mbak, mampir saja. Oh ya udah deh Mas. Sekali Ya, lagi saya- makasih ya Mas. Boleh ambil jam tangannya mbak? Oh iya Mas. Sebentar ya. Ini Mas jam tangannya masih utuh kok Mas. Nggak Oh, ada iya. yang lecet sedikit pun. Makasih ya mbak. Iya Mas, sama-sama. Oh iya, kita belum sempat berkenalan ya mbak. Perkenalkan, nama saya Ferry mbak. Saya Sinta Mas. Lain kali saya boleh nggak main ke sini lagi mbak? Boleh Mas. Ya udah, saya pamit dulu ya mbak. Iya. Permisi mbak. Iya Mas. Alhamdulillah masih ada orang baik ternyata yang membantu aku. Tapi ngomong-ngomong Mas itu ganteng juga deh. Udah masuk dulu.